Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar ala kafatil mukallafin al-qadirina bil yad thumma bil lisan thumma bil qalb wa dhalika adhaful iman kama warada dhalika an sayyidi waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi jahada fillahi haqqa jihadihi bisinani wal lisani wal jinan wa ala alihi wa sahbihi al-badhilina arwahahum wa amwalahum fi nusrati dinihi bi ghayatil imkan wa lam ta'khudhum lawmata la'imi wa la syan. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar jamaah salat maghrib Masjid Besar Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, patut kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan nikmatnya yang tak terhingga yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa hadir berkumpul bermuajahah di majelis yang mubarak ini, di masjid yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka kajian rutinitas kita tentang kitab Kasyifatus Saja yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah, yang merupakan syarah dari kitab Matan Safinatun Najah yang ditaklif oleh Al-Alim Al-Fadil Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Dengan harapan mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini benar-benar mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua kelak dimasukkan surganya Allah bi ghairi hisab dan dikumpulkan bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada junjungan kita baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi, khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya wal salihin wal musannifin wal muallifin wa judurina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina
wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma nakhussu khususan ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah, wa Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah, ila Al-Arifi Billah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, wa Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Khairi Adnan. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena minggu yang lalu tidak bisa hadir karena saya pulang ke Jawa nengok anak saya yang mondok. Ya, itulah risikonya kalau punya anak satu, manjanya Masya Allah. Kalau nyuruh pulang, nyuruh nengok, harus nengok. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak yang solehah, yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah doa-doa dari para hadirin ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada malam hari ini masih berkisar tentang kalimat hauqalah, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pembahasan yang ada di dalam kitab Kasyifatus Saja ini lumayan panjang lebar, dan saya ketika di Jawa menemukan judul kitab yang lebih panjang pembahasannya daripada ini. Judul kitabnya Ghayatul Muna. Insya Allah kalau ada rezeki kita akan beli. Wa qala al-Qalyubi fi syarhil Mi'raji fa'idatun ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya ila gharimihi bihaqqihi yu'addihi ilaihi sallat alaihi dawabul ardi wa nunul bihari ay haitanuha wa ghurisa lahu bi kulli khatwatin syajaratun fil jannati wa ghufira lahu dhanbun wa ma min gharimin yulwi gharimahu ayyumatiluhu wa yasufu bihi wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin ithman. Wa min khawasiha ma fi fawaid syarji qala ibn Abi Dunya bi sanadihi ila nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu qala man qala kulla yawmin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marratin lam yusibhu faqrun abadan. Wa ruya fil khabari aidan idza nazala bil insani muhimun wa tala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim thalathami'ati marratin farajallahu anhu ay aqallaha dzalika dzakarahu syekhuna Yusufu fi hasyatihi 'ala al-Mi'raj. Wa qala al-Qalyubi
Dan telah berkata Asy-Syaikh Al-Qalyubi fi Syarhil Mi'raj, di dalam kitab syarahnya yang mensyarahkan atau yang menjelaskan kitab Al-Mi'raj, faidatun ai hadhihi faidatun, ini suatu faidah. Ruwiya, telah diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah diriwayatkan Ani Bani Abbasin, dari Ibnu Abbas, putranya Sayyidina Abbas yang bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Makanya di sini menggunakan isim dhamir kata ganti tasniyah, menunjukkan makna dua. Karena di sini ada dua nama sahabat, yang satunya bernama Abdullah, yang satunya lagi bernama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini saudara kandung dari Sayyidina Abdullah, jadi pamannya Rasulullah. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah saudara sepupunya yang bernama Abdullah Ibnu Abbas, putranya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Makanya di sini menggunakan huma, bukan hu. Kalau Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, Umar putra Khattab, karena Khattab tidak didoakan disebabkan beliau tidak termasuk sahabat atau orang Islam. Karena bapaknya Umar itu adalah bukan orang Islam. Karena bapaknya Umar meninggal di saat beliau tidak bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa yang ada di belakang nama Sayyidina Umar adalah radhiyallahu anhu, hanya khusus mendoakan diri pribadi Umar. Memang Umar adalah putranya Khattab, dan Khattab ini adalah putra dari Naufal. Nama kakeknya Sayyidina Umar adalah Naufal. Annahu qal, sesungguhnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya, siapa saja yang telah berjalan, siapa saja yang melakukan perjalanan ila gharimihi, kepada orang yang memberikan hutang kepadanya, bihaqqihi, dengan membawa haknya orang yang memberi hutang kepadanya, yuaddihi ilaihi, yang akan menunaikan orang yang punya hutang akan hutangnya, ilaihi, kepada orang yang memberi hutang, salat, maka pasti bersolawat, artinya mendoakan, alaihi, atasnya, atas orang yang punya hutang, dan dia bertekad mendatangi orang yang menghutanginya itu akan menunaikan hutangnya ketika dia mampu. Dawabul ardi, binatang melata di permukaan bumi ini. Semua binatang yang ada di permukaan bumi ini mendoakan, berselawat. Maksudnya di sini mendoakan orang yang bertekad keluar dari rumahnya, berjalan menuju rumah orang yang menghutanginya dengan niat menunaikan hutangnya ketika dia sudah ada uang.
Misalnya ada seseorang punya hutang uang, ketika dia sudah punya, kemudian dia berniat datang ke rumah orang yang telah mengutanginya itu dengan niat benar-benar menunaikan hutangnya itu kepada yang memberi hutang. Maka orang seperti ini akan mendapatkan salawat, akan didoakan oleh seluruh binatang melata yang ada di permukaan bumi ini. Wa nunul bihari, dan ikan paus dari berbagai lautan. Maksudnya hitanuha, ikan-ikan yang ada di berbagai lautan. Seluruh binatang melata yang ada di permukaan bumi ini dan ikan-ikan yang ada di berbagai samudra akan mendoakan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghurisalahu, dan ditanamkan untuknya bikulli khatwatin, di setiap satu langkah. Bi di sini diartikan bimakna fi. Nah, ada ba itu atau bacaannya bi tidak selalu artinya dengan. Kalau bapak-bapak dan saudara-saudara pernah membaca atau belajar kitab Tashilul Amani yang menjelaskan makna-makna huruf, di sana dijelaskan ba yang aslinya adalah harfu jarin, huruf jar, itu memiliki banyak makna. Di antaranya, dan yang ini yang asli adalah dengan, maknanya dengan. Itu makna musahabah namanya. Ada yang bermakna bimakna fi, ya, seperti yang ada di dalam hadis ini. Artinya fi, di atau di dalam. Ada yang artinya lis sababiyah. Ada yang bermakna lis sababiyah, untuk menunjukkan pengertian sebab. Bisa diartikan sebab dengan, di, atau di dalam. Wa ghurisalahu, maka akan ditanamkan lahu, untuknya atau baginya, bikulli khatwatin, di setiap satu langkah. Satu langkah dia berjalan akan ditanamkan syajaratun, sebuah pohon, fil jannati, di dalam surga. Jadi setiap langkahnya akan ditanamkan oleh Allah di dalam surga untuknya satu buah pohon, sebuah pohon. Wa ghufira lahu dzambun, dan akan diampuni dosa baginya. Jadi dosa-dosanya akan diampuni kalau orang memang berniat lillahi ta'ala, menunaikan kewajibannya membayar hutang kepada orang yang telah menghutanginya ketika dia sudah mampu. Tapi kalau belum mampu, ya bagaimana caranya? Ya kita harus minta maaf selama kita masih belum mampu. Dan apabila orang yang menghutanginya itu melihat orang yang diberikan hutang itu tidak mampu, kemudian dia memaafkan, artinya memberikan kelonggaran waktu, maka Allah akan memberikannya pahala yang luar biasa. Saya lanjutkan, wa ma min gharimin, dan tidaklah orang yang berhutang yulwi gharimahu, menunda gharimahu, akan hutangnya. Wa ma min gharimin yulwi gharimahu, dan tidaklah seseorang yang berhutang menunda hutangnya, yakni maksudnya yumatiluhu, mengulur-ulur waktu pembayaran hutangnya, wa yasufu bihi,
wa yasufu bihi, dan menunda-nunda pembayaran hutangnya, wa huwa qadirun, padahal dia termasuk orang yang mampu untuk bayar hutang. Ada orang yang punya hutang, dia tuh mampu untuk bayar hutang, dia ada uang untuk mengembalikan hutangnya atau membayar hutangnya, tetapi dia sengaja menunda-nunda, mengulur-ulur waktu pembayaran hutangnya. Terus akibatnya bagaimana? Akibatnya adalah illa kataballahu alaihi, kecuali Allah pasti mencatat alaihi, atasnya, fi kulli waktin, pada setiap waktu, itsman, akan satu dosa. Jadi setiap waktu di sini yang dimaksud adalah setiap menit itu akan dicatat satu dosa untuknya. Kalau dalam sehari itu berapa menit? Satu hari 24 jam. Sedangkan satu jam 60 menit. 60 kali 24, berapa itu dosanya dalam sehari? Kalau orang itu punya tapi dia sengaja menunda-nunda atau mengulur-ulurkan waktu atau menangguhkan hutangnya, maka dia akan pasti dicatat oleh Allah atasnya pada setiap waktunya itu, pada setiap menitnya akan satu dosa. Makanya orang muslim kalau berhutang, kalau mampu, agar segera ditunaikan hutangnya, agar kita tidak mati dalam keadaan membawa hutang. Walaupun seseorang mati syahid itu balasannya adalah masuk surga tanpa hisab. Karena dia punya hutang, maka masuk surganya ditunda selama hutangnya belum dibayar oleh ahli warisnya, atau selama orang yang menghutanginya itu mengikhlaskannya. Biarlah saya ikhlaskan, walaupun dia tidak bayar, saya ikhlaskan, saya niat sedekah padanya. Maka orang yang mati syahid itu baru bisa masuk surga. Kalau tidak, hutangnya belum terbayar, orang yang menghutanginya tidak mengikhlaskan, maka ini akan menjadi masalah. Yang seharusnya dia masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, jadi masuk surganya lewat hisab jadinya. Padahal balasan bagi orang yang mati syahid adalah yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Mereka akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Wa min khawasiha, dan sebagian dari keistimewaan darinya, dari bacaan hauqalah, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ma sebagaimana keterangan fi fawaidus syarji, yang ada di dalam kitab Fawaidus Syarji. Qala Ibnu Abi Dunya, telah berkata Ibnu Abi Dunya, bi sanadihi, dengan sanadnya, dengan sanad hadisnya yang bersambung, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qala, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man qala, barang siapa yang mengatakan, artinya barang siapa yang mengucapkan, kulla yaumin, pada setiap hari, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mi'ata marratin, 100 kali, lam yusibhu, niscaya tidak akan pernah menimpa kepadanya, fakrun, kefakiran, abadan, selama-lamanya.
Jadi kalau orang yang istiqomah di setiap harinya dengan didasari keimanan dan keyakinan, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali di setiap harinya, maka orang tersebut tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Arti selama-lamanya di sini baik ketika dia hidup di dunia ini maupun ketika dia hidup kemudian di akhirat nanti. Dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Dalam artian bukan berarti orang itu kaya. Tidak jaminan orang kaya itu pasti enak. Bukan jaminan orang kaya itu pasti bahagia. Bisa jadi casingnya, zahirnya kaya, tapi hatinya fakir. Banyak yang mengalami hal seperti ini. Seperti yang dialami oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang kaya itu bukan berarti dia kaya zahir dan batin. Zahirnya kaya, tapi batinnya fakir. Seakan-akan hartanya tidak akan pernah memuaskannya. Punya satu kepingin dua, punya dua kepingin tiga, punya tiga kepingin empat, dan seterusnya. Jadi nafsunya tidak pernah puas. Itu artinya fakir. Kalau kita istiqomah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali di setiap harinya, maka insya Allah dan pasti kita tidak akan ditimpa oleh kefakiran. Artinya hati kita benar-benar merasa cukup dengan nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Artinya dapat sedikit bersyukur, dapat banyak bersyukur. Yang susah ini kalau dapat sedikit bersyukur, ini yang susah. Dapat sedikit biasanya orang menggerutu. Tapi kalau dapat banyak baru dia seakan-akan bersyukur. Seakan-akan sebenarnya. Karena hatinya merasa puas mendapatkan sesuatu yang banyak, sehingga lisannya mengucapkan alhamdulillah. Padahal ucapan itu hanya sebatas di lisan, bukan muncul dari hati nuraninya. Tapi kalau orang yang benar-benar merasa puas dengan yang dianugerahkan Allah kepadanya, maka dari lubuk hatinya yang terdalam keluar kata-kata yang terdengar dengan ucapan lisannya, ucapan alhamdulillah, tidak hanya sebatas di lisan. Waruya fil khabari aidon, dan telah diriwayatkan fil khabari di dalam hadis aidon juga. Nah, di sini ada istilah kata al-khabar. Al-khabar di satu sisi disebut dengan al-hadis, di sisi yang lain disebut dengan as-sunnah. Apa bedanya al-khabar dengan al-hadis? Apakah berbeda atau sama? Sebagian ulama mengatakan kata al-khabar sama artinya dengan kata al-hadis. Artinya al-khabar ini sinonim dari kata al-hadis. Yang dimaksud dengan al-hadis adalah segala perkataan, perbuatan, pengakuan atau takrir dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengertian al-khabar ini menurut sebagian ulama itu artinya sama dengan makna al-hadis, jadi sama definisinya dengan tadi. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa kata al-khabar ini
pengertiannya lebih luas dan umum dibandingkan dengan kata al-hadis. Karena al-khabar ini adalah segala sesuatu yang datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari selain Nabi Muhammad. Bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in. Kalau dari sahabat itu biasa disebut dengan hadis mauquf. Kalau yang berasal dari Nabi Muhammad atau yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan as-sunnah atau al-hadis. Yang disebut dengan hadis marfu. Kalau yang sanadnya hanya sampai ke sahabat, tidak sampai kepada Nabi, lazim atau biasa disebut dengan al-khabar, hadis mauquf. Nah, al-khabar inilah bisa juga disebut dengan hadis mauquf dan juga bisa disebut dengan hadis marfu, yang bisa bersumber atau berasal dari Nabi Muhammad dan juga hanya bersumber dari sahabat. Karena di dalam ilmu mustalahul hadis, klasifikasi hadis atau penggolongan hadis, kalau ditinjau dari asal atau sumbernya itu ada 5. Di antaranya adalah tadi hadis marfu dan hadis klasifikasi hadis atau penggolongan hadis kalau ditinjau dari asal atau sumbernya itu dibagi 3. Yang pertama hadis marfu, artinya hadis yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadis mauquf, artinya hadis yang berasal dari sahabat. Dan yang ketiga hadis maqtu', hadis yang terputus, artinya bukan berasal dari Nabi dan bukan berasal dari sahabat. Bisa berasal dari tabi'in atau yang di bawahnya. Kenapa disebut hadis? Perkataan sahabat juga disebut hadis. Perkataan Nabi Muhammad kita juga disebut hadis. Perkataan tabi'in juga disebut dengan hadis. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang disebut dengan hadis marfu, ada yang disebut dengan hadis mauquf, dan ada yang disebut dengan hadis maqtu'. Karena perkataan sahabat itu bukan murni atau bukan asli dari perkataannya sendiri, tetapi sahabat dan tabi'in ini menafsirkan apa yang telah dilakukan Nabi atau yang dikatakan Nabi atau yang ditakrir oleh Nabi atau sifat-sifat Nabi. Jadi sifat-sifat Nabi, pengakuan Nabi, artinya diamnya Nabi, itu artinya pengakuan. Dalam hadis disebut dengan takrir, pengakuan. Kemudian perkataan Nabi dan perbuatan Nabi ini ditafsirkan oleh sahabat. Kalau ditafsirkan oleh sahabat, redaksinya dari sahabat, bukan redaksinya dari Nabi Muhammad, maka hadis itu disebut dengan hadis mauquf. Kalau redaksinya langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan hadis marfu. Kalau redaksinya hanya berasal dari tabi'in dan tabi'in dan yang di bawahnya, maka disebut dengan hadis maqtu'. Karena kalau orang akan menjelaskan masalah agama, kalau tidak paham tentang ilmu mustalahul hadis, maka akan bingung menjelaskan kepada orang lain. Di satu sisi ada istilah al-khabar,
Di satu sisi ada istilah al-hadis, di satu sisi ada istilah as-sunnah, di sisi yang lain ada istilah al-athar. Apa itu athar, apa itu khabar, apa itu hadis, apa itu sunnah. Ya kita bisa tahu kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis. Waruya fil khabari aidon, dan diriwayatkan di dalam sebuah kabar aidon juga, idza nazala, apabila turun atau menimpa, bil insani dengan manusia, muhimmun, sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang menggelisahkan, atau sesuatu yang membuat pikiran kita galau, watala, dan dia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 marratin, 300 kali, farajallahu anhu, maka Allah akan meringankannya. Ai aqallaha, maksudnya di sini adalah mengurangi bebannya. Kalau orang pikirannya galau, susah, mumet, stres, kalau dia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali, insyaallah Allah akan meringankan bebannya. Jadi diringankan, tidak sampai orang itu menderita kegalauan yang berkepanjangan atau stres berat. Zalika, demikian itu, dzakarahu syekhuna, telah menyebutkannya syekhuna oleh guru kami Yusufu, yakni Syekh Yusuf, fi hasyatihi, di dalam hasyiah beliau, alal mi'raji, yang menjelaskan atas kitab al-mi'raj. Di dalam penjelasan sebuah kitab atau matan kitab, materi dari kitab tertentu, itu bisa disebut dengan, ada yang disebut dengan syarah, ada yang disebut dengan hasyiah. Syarah ini ya seperti ini yang kita sedang kaji ini, kitab Kasyifatu saja, adalah merupakan penjelasan dari kitab matan Safinatun Najah. Dan hasyiah ini keterangannya berupa catatan kaki. Biasanya dalam sebuah kitab di pinggirnya atau di bawahnya ada catatan kaki. Atau dalam istilah ilmiahnya, karya ilmiah yang disusun biasanya oleh mahasiswa disebut dengan footnote, catatan kaki. Nah, pengambilannya dari mana? Penjelasan ini pengambilan dari kitab ini, halaman sekian, karangan ini, terbitan tahun sekian, penerbitnya mana gitu. Biasanya begitu kalau kita mengalami menjadi mahasiswa. Untuk meraih gelar sarjana, kita harus disyaratkan menyusun sebuah skripsi. Skripsi itu adalah karya ilmiah. Kalau di tingkat SMA itu ada karya ilmiah, biasa disebut dengan makalah. Ya, karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan pembahasan yang sedikit ini bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kajian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي
من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.